اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا يا الله. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ونسألك الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة وامتحان بحق سندنا. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. اللهم علمنا بما علمت. اللهم علمنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Nah, saat ini kita akan membahas membasuh telinga, ya, membasuh telinga. Jadi telinga ini salah satu eh, bagian dari wudhu. Cuma hukumnya tidak wajib, ya. Hukumnya tidak wajib, tapi sunnah, ya. Tetapi walaupun sunnah, tapi begitu banyak keterangan-keterangan dari para ulama dan juga teks hadis yang menerangkan tentang keutamaan mengusap, membasuh, mengusap telinga. Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Thumma yamsahu udunai dhahirihima wa batinihima. Kemudian mengusap bagian dalam telinga, ya, kiri dan telinga kanan dengan menggunakan air yang baru. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Jadi kalau kita mengusap telinga, caranya, ya, itu ngambil air, ya, ngambil air itu diusap dengan air yang baru. Maka di sini dengan caranya, nah, caranya jari telunjuk, ya, caranya jari telunjuk ini, jari telunjuk ini. Nah, coba kita perhatikan. Jari telunjuk digunakan untuk membersihkan bagian dalam. Berarti jari telunjuk masuk di sini. Nah, sini. Ini prakteknya begini. Ini biar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai wudhu hanya gini, ya. Itu ada caranya itu. Jari telunjuk ini masuk di sini. Setelah itu, ya, setelah jari telunjuk masuk, nah, di situ diterangkan, ya. Setelah jari telunjuk masuk di situ terangkan, ya, digunakan untuk membersihkan bagian dalam telinga dan sekitarnya sambil menggerakkan ibu jari, nah, jempol di bagian belakang telinga dari arah bawah ke atas serta mengulangi sebanyak 3 kali. Nah, ini dari keterangan jelas. Jadi caranya begini, kemudian jempolnya ini itu di atasnya, nah, kayak diciwir itu, kayak dijewer itu, ya. Nah, tapi itu digerakkan, yang dalam itu dibersihkan dengan telunjuk, yang keluar itu begini 3 kali. Nah, itu namanya mashul udunain. Ini Imam Ghazali itu detail. Jadi itu wudhu yang disebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah wudhu yang sempurna, isbaghul wudhu, yang pahalanya itu bisa melebur dosa-dosa, yang pahalanya itu bisa mengangkat derajat manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita sebagai ahli surga, ya wudhu yang seperti itu. Terus kalau wudhu yang minimalis gimana? Ya tetap sah. Tapi yang namanya minimalis jangan minta yang maksimalis. Kadang kita itu misalkan sedekah 100.000 minta surga, itu ya kebangetan, ya. Ya kalau kalau bahasa orang marketing itu ada harga ya ada rupa. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang bagus, ya harganya pasti mahal. Tas harga 100.000 ya pasti 5 hari rusak. Sandal harga 100.000 dipakai ke pasar kecantol pasti rusak. Tapi kalau yang mahal itu sampai setahun 2 tahun, bahkan orang yang sudah meninggal, ya sandalnya masih bagus karena ya berkualitas. Sama wudhu yang berkualitas itu akan melebur semua dosa-dosa yang kita miliki. Nah itu caranya, mengusap telinga saja sampai seperti itu. Nah, segini, jempolnya itu di atas, dinaikkan ke atas, kembali lagi. Nah, diulangi seperti ini di sini. Mengulangi sebanyak 3 kali. Kalau 3 kali
Ya itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma sekali boleh, 2 kali tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Kemudian hanya begini saja, nah itu untuk minimalis ya. Ya ini karena memang kenapa ilmu itu harus belajar, karena memang kalau nggak belajar itu, ya taunya dari dulu seperti itu. Pertemuan sebelumnya, saya akan membahas tentang satu hadis yang bunyinya itu Qurran muhajjalin. Ya, maksud Qurran muhajjalin tempat atau bagian wudhu yang pernah kita usap dengan air wudhu itu nanti akan mengeluarkan cahaya. Jadi Nabi Muhammad tidak susah-susah mencari umatnya. Begitu keluar, oh itu umat saya itu Qurran muhajjalin, itu mengeluarkan cahaya yang begitu terang karena itu min athari al wudhu. Apalagi athar sujud, tempat bersujud kita, muka kita terang itu keterangannya. Nah, hadis itu dalam bahasa Arabnya ya. Fayad dakhalat fayadkhulu masbahataihi fi samahai udunaihi wa yaduru ihamaihi ala zahiri ma thumma yadu al-qaf ala al-udunain istidharan wa yukarru thalathan wa yaqulu. Nah, baru kemudian ada doanya. Doanya apa? Coba kita lihat doanya. Ada doanya. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadhil jannah ma'al abrar. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, ij'alni jadikanlah aku ya minalladzina termasuk golongan orang-orang yastami'unal qawla, orang yang mendengar ucapan. Ini doa agar supaya tidak budek ya, apa budek itu. Tuli. Nah, nanti di akhirat begini, kalau telinganya nggak pernah kemasukan kalimat-kalimat thayyibah, itu nanti dipanggil ke surga nggak bisa, karena tertutup. Nah, doa ini setelah wudhu itu termasuk membuka telinga kita agar nanti ketika dipanggil itu mendengar. Allah maj'alni, ya Allah jadikan aku minalladzina, yaitu termasuk orang-orang yastami'unal qawla, orang-orang yang mendengarkan ucapan, wayattabi'una ahsana, lalu mengikuti yang terbaik darinya. Dipanggil, ya dipanggil untuk melaksanakan ibadah melalui adzan, melalui iqamat, melalui panggilan-panggilan dakwah. Mereka mengikutinya dengan mengikuti sebaik-baiknya. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendengarkan para penyuruh jalan surga bersama orang-orang yang baik atau berbakti. Jadi telinga itu vital ya. Ya, sumber ilmu itu ada dua, mata dan telinga. Mata itu membaca, melihat, menganalisis. Telinga itu untuk mendengar. Jadi kalau kita bisa menjaga mata dan telinga, itu baik dan bagus. Bahkan Nabi Rasulullah SAW itu pernah ya keluar rumah kemudian melihat orang, apa ya, kenikmatan orang lah, kenikmatan orang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wala tamuddanna aina. Jangan sekali-kali matamu, mata manusia untuk kita tertarik sedikit pun terhadap kenikmatan orang lain. Sebab kunci orang tidak suudon, kunci orang tidak apa namanya, tidak berbuat negatif, tidak berpikir negatif, itu mata. Ketika mata itu tertarik pada kenikmatan orang lain, maka akan muncul penyakit-penyakit. Iri, dengki, oh iya ya, saya melihat itu kok rumahnya lebih bagus dari rumah saya, muncul iri. Oh iya, dia itu kan jabatan lebih bagus, itu muncul iri. Makanya wala tamudanna enak. Tertarik sedikit pun nggak boleh. Itu dari mata. Sama mendengar, telinga mendengar tentang A, B, C. Itu kok seperti ini. Nah, itu kuncinya dua, yaitu mata dan telinga. Insya Allah matanya dijaga dengan wudhu, telinganya juga dijaga dengan wudhu. Sehingga nanti mata itu akan melihat yang baik dan telinga pun akan mendengar yang
Baik. Nah, kelak dipanggil di surga mendengar karena sudah terlatih tatkala berada di dunia. Allahumma ij'alni ya Allah, jadikan aku minal ladina sebagian dari golongan orang-orang yastami'unal qawla, orang-orang yang mendengar ucapan baik, fayattabi'una hasanah, kemudian mengikuti ucapan yang baik, ya, ucapan yang baik. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar ya Allah. Jadikanlah aku mendengarkan para penyeru jalan ke surga bersama orang-orang yang baik, ma'al abrar. Abror. Mudah-mudahan kita termasuk ya yang bisa me, ya, menjaga telinga kita dengan sebaik-baiknya. Terus lanjut. Nah, ini kaitannya dengan mendengar ya. Itu salah satu cara agar telinga kita itu sehat walafiat. Kalau mendengarkan adzan itu diam dan kita ikuti. Man sami'an nida fayaqulu ma yaqulu. Kalau kita mendengar adzan kemudian kita mengucapkan hal yang sama dengan sang muadzin, insya Allah dia itu akan menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wasyaraf wa darajatal aliyatar rafi'ah ba'atsu maqamah mahmud innaka la tukhliful mi'at, maka Allah akan membuka pintu surganya. Oh, jadi adzan itu sederhana, tapi maknanya luar biasa. Nah, ketika adzan dikumandangkan, ternyata ada yang panas. Jadi kalau ada orang yang panas, itu berarti seperti setan. Nah, kalau ada dengar adzan kok tersiksa, terganggu, nah ini ya. Nah, ini salah satu cara bagaimana telinga kita supaya sehat. Idza nudiya bil adzan adbara syaitan lahu darrat hatta la yasma al adzan fa idza qada al adzan aqbala fa idza kemudian di sini fa idza thuiba bi adbara fa idza qada at-taswib aqbala, ya, yakhtaru bainal mar, apabila idza nudiya bil adzani adbar syaitan, ketika setan mendengar adzan, ya, adbaro, langsung berpaling. Jadi setan itu begitu mendengar adzan tuh langsung berpaling, langsung lari, terbirit-birit. Di sini dorot. Dorot itu artinya terkentut-kentut ya, karena takutnya. Tapi itu setan zaman dulu, ya. Setan zaman modern itu tidak lari tapi bersembunyi di balik handphone kita. Nah, kita lagi asik mendengarkan atau nonton sepak bola, nonton sinetron, terdengar adzan, setannya mungkin nggak lari, dia tuh loncat di atasnya TV, plek. Oh, soalnya TV-nya nggak dimatikan. Jadi setan yang baru itu lebih canggih ya, lebih modern, nggak lari. Kalau setan yang lari itu ilustrasi saja bahwa memang adzan itu mengusir setan. Sehingga kalau ada orang kena jin itu di adzan itu kadang takut. Ya, kecuali itu yang jinnya itu juga muadzin ya, beda jinnya itu kadang muadzin. Nah, ini salah satu ada keterangan tentang kaitannya dengan hadis ini. Nanti kalau ada orang adzan kemudian tidak mendengarkan adzan dan tidak menirukan adzan karena tidak ada darurat, itu nanti tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala telinganya terkunci tidak mendengar. Oh, adzan itu sakral ya, sakral. Rasulullah itu kalau mendengar kalau ada adzan diam Rasulullah. Setelah diam, baru kemudian Rasulullah menghentikan siapa yang mendengar adzan kemudian menirukan, maka itu akan istimewa, yaitu saat itu akan dibuka pintu surga. Sehingga doanya itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilatul fadilah wa syarafat darajatal aliyatul rahmatul maqam innaka la tukhliful mi'ad. Tapi insya Allah ini sudah itu ya, wudhu, mengusap telinga, dan doa juga adzan itu juga
termasuk ya salah satu cara untuk membersihkan telinga dari berbagai kotoran, ya kotoran zahir maupun batin. Terus lanjut. Kemudian mengusap tengkuk, ya, mengusap tengkuk. Tengkuk itu apa? Tengkuk itu gini. Nih, nah, di dalam hadis, ya, di situ maskhur raqabah amanun minal ghuli yaumal qiyamah. Ini maskhul ar-raqabah amanun minal ghulli yaumal qiyamah. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Maskur raqabah amanun minal ghul yaumal qiyamah. Mengusap tengkuk itu dapat memberikan jaminan keamanan dari belenggu di hari kiamat. Jadi nanti gambaran ya, di dalam Al-Quran itu gambaran orang yang mau masuk neraka. Insya Allah kita tidak ahli neraka. Ya, jadi manusia itu nanti di akhirat yang ahli neraka orang kafir tapi paten. Jadi gambarannya itu begini kan, ya, tangannya di sini, kemudian kakinya ya sampai dengkulnya itu di apa? Kayak orang pokoknya begini sambil duduk jongkok. Itu jadi kayak di apa namanya? Kayak bundar gitu. Jadi dia itu di tebing neraka, malaikat tinggal menendang, itu langsung gelundung-gelundung langsung masuk neraka. Ini tengkuknya itu begini. Nah, jadi begini, kakinya dengkul gitu sampai ke siku. Jadi kayak orang bulat gitu. Bentuknya bulat. Nah, baru kemudian ini yang kafir secara paten ya. Ketika di tebing neraka, di tubirnya neraka, dia itu tinggal didorong. Itu sudah nggak bisa apa-apa karena itu terikat dibelenggu, ya dibelenggu oleh malaikat dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini makanya kemarin saya sampaikan tes ya, tes-tesan di akhirat itu bukan tes tulis, ya bukan tes lisan, tapi tes sujud. Disuruh sujud. Yauma yukshafu an sak yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka itu oleh Allah disuruh bersujud. Tatkala di dunia itu nggak bisa bersujud, nggak pernah bersujud, otomatis nggak bisa. Tapi kalau kita insya Allah mau biasa sujud, mau terawihnya aja bukan 8, 20, kadang kurang Mas ya. Oh, itu begitu di sana langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yauma yukshafu an syaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Tapi orang yang tidak bersujud khasyiatan, takut, tertunduk, merasa hina dan malu. Mereka sudah nggak bisa. Kalau kita wudhu ya bisa, kemudian mendengarkan adzan, wudhunya insya Allah wudhu yang sempurna, sehingga nggak pantas lah kita menjadi ahli neraka. Pantasnya kita adalah ahli surga, wong kita orang beriman ya. Wajah-wajah kita adalah wajah-wajah surga. Jadi kalau kita
wafat dalam keadaan iman, amal kita cukup, insya Allah ahli surga. Dan itu sudah cukup kita melaksanakan sholat, puasa, bahkan wudhu saja diajari sampai seperti ini. Karena demi apa? Demi mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Kan nggak mungkin Nabi itu tega melihat kita wudhunya saja sudah mengikuti beliau, sholatnya mengikuti beliau, bangun malamnya mengikuti beliau. Kemudian Nabi tidak mengakui, pastilah mengakui. Dan Nabi pasti mengenal kita. Nabi pasti mengenal kita. Maka, masur raqabah aman minal ghil yaumal qiyamah. Jadi nanti insya Allah kita nggak begini. Menghadap Allah itu langsung bersujud. Dites langsung. Belum dites langsung bersujud. Oh aman. Langsung. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidarim makhdudin wa talhim mandud wa dhillim mamdudin wa ma'im masqub wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Itu ya surat surat Waqiah. Kemudian semuanya menjadi mudah. Menjadi muda. Wildanun mukhalladun, langsung jadi muda semua. Itu karena ya, kita termasuk menjadi ahli surga. Insya Allah ya, mengusap tengkuk. Ya, jadi airnya itu nggak usah banyak-banyak air, ya kita basahi tangan kita, kemudian kita usapkan di situ. Ini jarang banget orang melakukan. Bahkan saya jarang menemukan. Kalau dulu masih kecil, saya itu, ini kok wudhu kok diusapnya gini? Oh ternyata itu ada keterangan dari para ulama dan itu ada hadisnya. Terus kita lanjut. Nah, doanya ini. Nah, Allahumma a'tiq raqabi minan nar ya Allah. Kita mohon ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskan tengkukku dari jilatan panasnya api neraka. 3 kali ya. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. 3 kali wa a'udzu bika minas salasi wal aghlal. Wa a'udzu bika, oh ini kurang wawunya ya. Wa a'udzu bika minas salasil wal aghlal. Dan aku memohon perlindunganmu kepadamu ya Allah minas salasil wal aghlal. Nah, salasil wal aghlal tadi saya sampaikan salasil ya, salasil itu rantai pengikat. Jadi manusia itu nanti itu setelah bentuknya seperti diikat dengan rantai ini apa namanya? Nah, kalau kita ilustrasikan itu kayak anjing herder itu apa? Yang apa namanya? Lehernya itu dirantai. Itu di tebing neraka tinggal disenggol saja sudah masuk. Glundung. Saya mau minta tolong itu yang kafir secara paten. Nah, kita kan bukan orang kafir, kita orang Islam. Bukan hanya sekedar orang Islam, kita itu orang yang muttaqi, orang yang takwa. Jadi puasa itu ada 2 hal yang diperhatikan. Pertama, puasa kita itu mendapatkan ampunan, yaitu karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama, akan mendapatkan ampunan. Terus puasa yang kita kerjakan dengan baik itu akan meningkatkan level kita itu menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang takwa. Diampuni dosa-dosanya, naik peringkat berikutnya itu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dalam Al-Qur'an disebutnya innal muttaqina mafaza. Ya, innal muttaqina faza. Orang-orang yang bertakwa itu mafaza, beruntung. Fi jannatin na'im, di surga yang sangat tinggi, sangat. Alhamdulillah kita termasuk orang yang puasa. Pokoknya kita ini kalau kita lihat secara zahir itu nggak pantas masuk neraka, wong kita ahli surga. Amalan-amalan kita mulai sedekah, zakat, infak, kemudian sholat malam, sholat witir, sholat tarawih, baca Al-Quran, zikir, itu sudah mencerminkan kita ini sebagai
umat yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kemudian ada mengatakan, oh wudhunya nggak sama, kita mau wudhu saja itu sudah top kan. Baru dengan belajar seperti ini kita tahu, oh ternyata ada caranya membasuh tengkuk begini 3 kali. Ya, itu berdoa Allah ma'atik raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Terus lanjut. Nah, ini ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Inna a'tadna, sesungguhnya kami ya kami itu Allah SWT. Kemudian kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, ya, belenggu, salasil wa aghlal, salasila wa aghlila wa aghlala wa sa'ira, dan mereka yang belenggu, ya belenggunya itu akan mengikat dirinya untuk menjadi bahan bakar api neraka. Itu orang kafir. Nah, ini orang kafir, kita kan orang yang beriman. Nah, kalau orang beriman beda. Innal abrara, ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Pokoknya top kita ini. Jadi nggak pantas kita masuk neraka. Ya, kita pantasnya adalah ahli ahli surga. Nah, itu insya Allah kita semua adalah ahli surga. Ya. Innalil muttaqina mafaza. Nah, itu ahli surga. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaan min rabbika ata'an hisaba. Itu orang-orang surga. Inna lil muttaqin. Orang kafir, inna a'tadna lil kafirina salasina wa aghlalan wa sa'ira. Pokoknya kita bebas, bukan ahli neraka. Kita harus yakin. Ya, orang Islam itu yakin masuk surga. Jangan kemudian orang Islam, loh nanti kalau saya neraka gimana? Enggak, orang Islam itu pantasnya di surga. Kalau di neraka paling nyicipi. Ya, insya Allah kita masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Kemarin kita ada doa, ya, hisabai yasir, ringan banget, ya, ringan banget. Kemudian di surga ngapain? Ya. Innal abororo, ya, orang-orang baik ini di surga berbuat kebaikan, ya, yashrabuna, minum-minuman dari gelas yang dicampur, ya, yang dicampurannya adalah air kafur, yaitu mata air dari surga. Wah, ini memang Al-Quran itu kalau berbicara tentang surga itu, kalau orang anak sekarang lebih, tapi ya memang seperti itu. Yang mana surga itu tidak akan bisa digambarkan oleh kenikmatan apapun di dunia. Yashrabuna, ya, itu kalau dibaca oleh para ulama itu enak. Yashrabuna ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yang terus mengalir air itu. Yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Wah, enak banget. Ya. Di saat orang kafir itu dibelenggu dengan rantai-rantai, mereka tuh siap dilemparkan di dalam api neraka karena mereka tidak menerima bahwa Allah itu sebagai Tuhannya. Mereka itu menolak. Nah, sementara orang-orang yang abror, orang yang ahli surga, digiring ke telaga. Mereka yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا. Nah, ini insya Allah kita ya mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Ya kita kalau ngaji kitab Al-Hikam kita diajari ya. Yang diajarkan kitab Al-Hikam itu pokoknya kalau kita ibadah nikmati ya Allah matur nuwun saya terima kasih kau jadikan bisa ibadah malam ini bisa bangun malam itu terima kasih harus senang harus bahagia. Nah, insya Allah itu akan menjadi apa namanya pintu atau tangga kita untuk menjadi ahli surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai sebaliknya. Kemarin kita ngaji kita apa mana Nasaihul Ibad jangan sampai bangun tidur itu man asbaha itu hazinan. Bangun tidur aduh gimana ini? Utang nggak usah. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ila nusur. Salat alhamdulillah, puasa alhamdulillah, dapat apa namanya bisa bekerja alhamdulillah. Ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus lanjut. Nah, sudah cukup. Ini insya Allah bermanfaat dan insya Allah minggu berikutnya kita akan membahas tentang uh, doa ya doa setelah wudhu. Jadi setelah wudhu itu juga ada doanya. Betapa wudhu itu sederhana dan luar biasa. Jadi satu poin tentang wudhu itu melebur dosa, membuat jalan menuju surga, terbebas dari api neraka. Sehingga kadang kita mendengarkan orang itu lucu. Ini akidahnya nggak sama ini masuk neraka. Lu wudhu saja orang mau wudhu kan tandanya orang beriman. Masa masih dihukumi masuk neraka? Ya orang kafir yang tidak mau kita iman kepada Allah, sholat juga, puasa juga. Masa mau dihukumi masuk neraka? Kurang kerjaan mungkin. Terus saya kembalikan waktunya kepada Mas Wadud. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah tuntas sudah untuk bab ini ya Bapak Ibu ya kaifiah wudhu. Insya Allah silakan nanti diamalkan. Bapak Ibu sudah tahu semuanya cara-caranya bahkan tiap anggota yang dibasuh ya ada doanya. Silakan diamalkan dan tentunya ini adalah ilmu untuk kita yang masih belum pernah mengalami hal-hal seperti ini. Ini adalah ilmu yang luar biasa sehingga nanti kita bisa amalkan kembali. Dan tentunya nanti akan dilanjutkan dengan kaifiah yang lain, insya Allah bab selanjutnya ya Ustaz ya. Bapak Ibu semuanya silakan bagi doa ya doa wudhu. Doa wudhu. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya, silakan ditulis di chat. Kita akan tuntaskan seputar pertanyaan terkait masalah wudhu. Silakan yang punya unek-unek belum pernah ditanyakan, silakan tanyakan Bapak Ibu. Insya Allah akan dijawab oleh Ustaz. Baik, saya akan membacakan pertanyaan pertama Ustaz terkait masalah tadi yang disampaikan oleh Ustaz, masalah membasuh telinga tadi. Yang dimaksud itu, apakah setiap membasuh 3 kali itu harus mengambil yang baru airnya Ustaz? Enggak Ustaz. Terima kasih. Bima jadidin dengan air yang baru. Iya, dengan air yang baru. Jadi tangan ya telunjuk satu. Ya, sunahnya memang 3 kali. Sunahnya tiga kali. Ambil lagi. Ya pastikan ya kalau kita dalam ilmu kesehatan pastikan memang kotoran yang ada di sini ya di ini itu bersih. Karena kotoran kalau ada di sini nggak dibersihkan itu juga kasihan yang ada di sampingnya. Kadang baunya kecut. Ya makanya kalau kita punya anak itu kan kalau mandiin tuh telinga juga diberi ternyata juga kecut. Nah kecut tuh kalau dilihat mungkin di lab, nah, itu kotoran di situ apa isinya kita nggak tahu yang buat orang itu menjadi kecut. Itu secara kesehatan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau juga dilihat dari ini kan ada saraf-saraf di telinga. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah itu nggak pernah berpikir ke sana. Ya Allah, aku melakukan ini atas perintah. Wah, itu memang orang seperti itu. 3 kali. Ya, kenapa 3 kali? Ya Nabi Muhammad mengajarkan 3 kali. Tapi itu sunnahnya. Wajibnya hanya sekali. Ya, sekali. Dengan air yang baru. Oke.
Baik. Mengusap ya, mengusap bukan membasuh. Kalau membasuh nanti itu dengan air gini, kalau ngusap itu hanya ditempelkan. Oke, baik, mungkin ini sama halnya membantu pertanyaan Bunda ini terkait masalah ditumpahkan dulu atau ditumpahkan di telinga. Berarti kalau di telinga dibasuh ya, bukan mengusap. Ini sama ya, Bunda ya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Berarti kalau untuk telinga diusap, bukan dibasuh. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah ini banyak terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini Ustaz? Apakah kalau makan dan minum itu batal Ustaz? Tidak. Jadi begini ya, saya di pondok itu ngaji kitab Sahih Muslim. Nah, Sahih Muslim itu salah satu kitab yang menerangkan tentang fikih juga. Jadi misalkan Nabi itu pernah menyampaikan makan ini, makan yang pernah disentuh api itu wajib bagi pemakan itu wudhu. Ya, sekali lagi, jadi makanan yang kita konsumsi terus makanan itu terkena api, ya dibakar lah. Kayak makanan contoh yang dibakar apa? Sate, guling, ayam, pokoknya yang kena api, itu berwudu. Tapi setelah itu Nabi Muhammad SAW pernah makan daging itu daging dibakar tapi tidak wudu. Sehingga hadis yang pertama itu, ya sekali lagi, hadis yang pertama itu dinasah, dihapus dengan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan pentingnya ngaji seperti itu. Dan itu diterangkan di kitab Sahih Muslim. Soalnya kalau kita memahami hadis, kemudian tanpa difahami sebagaimana pemahaman para ulama, itu akhirnya, berarti makan membatalkan wudhu, makan yang ada, misalkan makan sate, berarti wudhu. Nah, itu diterangkan ada hadis setelahnya, ternyata Nabi itu setelah itu diceritakan Nabi juga makan daging kambing yang dibakar dan Nabi tidak wudhu. Berarti yang pertama itu dinasah itu apa ya? Dibatalkan hadis berikutnya. Nah, kalau nggak diteruskan, berarti kita makan ini yang dibakar itu wajib wudhu. Akhirnya kan cuma satu, padahal itu diterangkan oleh oleh Imam Muslim. Dia itu memang Rasulullah itu memang pernah seperti itu. Tapi setelah itu hadis menerangkan Nabi itu makan yang pernah dibakar, yaitu daging kambing, Nabi itu tidak wudhu. Berarti gitu ya. Hadis yang pertama itu dinasah oleh keterangan, dan itu ada di kitab-kitab hadis. Sehingga kitab hadis itu memang harus ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Sedangkan kitab Sahih Muslim itu hadisnya begitu banyak ya. Nah, kemarin saya mulai dan memang saya punya kepentingan seperti itu biar untuk ilmu itu lebih mudah. Begitu. Jadi tidak membatalkan wudhu. Oke, baik, jelas ya Bapak Ibu, kan pertanyaan ini selalu mencuat, selalu keluar. Mungkin di saat ada yang mendengarkan ketiduran atau ke toilet ya, sehingga ketika dinasah tadi dengan hadis berikutnya ya tidak tahu seperti itu ya, sehingga anggapannya batal seperti itu. Padahal sebetulnya tidak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ketika berwudu, ini banyak orang yang menghabiskan air banyak. Itu misalkan contohnya was-was Ustaz. Dengan was-was itu apa juga dikatakan sempurna wudunya Ustaz? Itu masuk kategori namanya israf. Nanti diterangkan di sini. Israf itu apa ya? Berlebihan. Jadi sunahnya 3 kali. Kalau di atas 3 kali itu berlebihan. Nah, kalau terlalu banyak nanti tabdir ya, tabdir. Tabdir itu apa? Tabdir apa namanya? Apa namanya tabdir itu? Sifat yang tidak suka oleh Rasulullah, bahkan innal mubadirina kanu ihwana syaitan. Berlebihan lah. Ya, makanya kalau kita wudhu itu secukupnya ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak masalah. Tapi kalau daerah-daerah Afrika, daerah-daerah yang tidak banyak air, itu masalah itu. Membadir ya nanti. Masuk kategori musrif.
berlebihan gitu Mas Wati. Tapi tetap sah ya, tetap sah. Tetap sah ya Ustaz ya, walaupun berlebihan, cuma tetap aja berlebihan itu tidak dibolehkan ya Ustaz ya. Ya, berlebihan dalam hal apapun. Makan, ya, termasuk di Arab Saudi itu kalau makan itu kan ngeri. Itu banyak temannya setan. Artinya berlebihan lah, berlebihan. Senampan sendiri Ustaz ya kalau bisa. Senampan sendiri itu kalau nggak dibuang itu nggak tahu itu bisa bahasa Jawanya itu kualat suatu saat. Kualat itu. Kan ada nasnya. Allah sendiri yang menegaskan innal mubattirina kanu ikhwan syayatin, sesungguhnya orang-orang yang berbuat demikian, mubattir itu temannya setan. Bukan sunnah lagi, temannya setan. Lanjut. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini katanya kalau orang kafir itu tidak dihisap, langsung dijebloskan ke neraka. Ya, makanya tadi disebutkan inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Langsung sudah inna a'tadna. Saya sediakan langsung. Nah, yang nggak jelas itu yang abu-abu itu. Hidupnya nggak jelas itu. Kan pernah saya sampaikan di kitab Al-Hikam tuh manusia kan ada 3. Pertama yaitu awamul muslimin, yang kedua itu as-salikin, yang ketiga itu adalah al-wasilin. Awam ini ya kadang sholat, kadang enggak, kadang baik ya kadang enggak, kadang itu kalau susah itu ya mau sholat, kadang kalau dapat banyak rezeki malas sholat, ya seperti itu. Atau sebaliknya, kalau banyak rezeki dia itu rajin ke masjid, begitu sumpah dia ke kafe, ya seperti ini nggak jelas ya, nggak jelas. Nah, orang yang seperti ini disebut dengan awam. Jadi mereka hidup hanya menunggu kematian. Tahu-tahu tua, tahu-tahu punya anak, punya cucu, terus belum bisa wudhu, belum bisa sholat, terus gimana? Akhirnya pusing sendiri. Mereka kan tidak pernah menyangka kalau dirinya suatu saat akan menjadi tua. Tapi akhirnya tetap tua saja kan. Nah itu awam. Yang kedua ini yang kita masuk pada ketua namanya as-salikin. Orang yang sudah belajar agama, orang yang sudah tahu tata cara berwudu, tata cara bersuci, cara membangun keluarga, cara mendidik anak, itu sudah kita jalani. Cuma nanti ke atas lagi menjadi orang yang sampai pada Allah itu kan perlu perangkat kedua, itu ada seorang guru yang menuntun untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Perlu pembimbing lah, kayak pembimbing disertasi. Nah, ngaji itu salah satu cara untuk sampai ke sana. Kita sudah lewat lah, fase yang pertama itu sudah lewat. Fase kedua, insya Allah nanti Mas Watu jadi wali. Anaknya soalnya perempuan, dewasa, wali nikah. Wali nikah. Oke, baik, selanjutnya nih Ustaz. Nah, kalau misalnya kita tadarus nih Ustaz, di masjid kan dikoordinir nih Ustaz. Apakah ketika kelewat nanti ketika mengaji lagi, apakah harus kita mengikuti bacaan yang sudah kita baca? Sebenarnya tadarusan itu sebenarnya begini. Tadarusan itu satunya membaca, satunya itu mendengar. Kenapa demikian? Agar supaya yang membaca tahu kesalahannya dan kalau salah bisa diluruskan. Itu namanya tadarusan. Maksudnya tadarus. Jangan sampai sama-sama tidak bisa baca Al-Quran tadarusan. Itu nggak tahu sama-sama salahnya. Tapi yang namanya orang awam, saya kemarin ngobrol. Saya kok nggak enak mendengar orang baca Al-Quran yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Pokok awut-awutan. Itu bagi orang yang mengerti Al-Quran, itu kan tersiksa. Ya, tersiksa. Kemudian saya tanya, itu nanti biar ngaji di pondok saja, biar Al-Qurannya diperbaiki. Iya, nanti saya sampaikan, nanti ada khusus orang-orang yang ingin belajar Al-Quran. Terus bilang yang takmirnya, iya, mereka mau ke masjid hanya setahun sekali bulan puasa mau tadarusan. Nanti kalau kita arwah-arui, kita ingatkan, itu besoknya nggak ke masjid lagi. Wah, payah juga orang seperti ini. Makanya perlu kesabaran ya. Nah, kalau sama-sama online misalkan, sama-sama baca Al-Qur'annya nggak bagus, terus siapa mau ingatkan? Ya, siapa yang mengingatkan? Jadi kok a'udzu billahi minah. Nah, itu kan akhirnya ini siapa yang nggak sama-sama nggak ngerti.
Makanya Al-Quran itu juga harus belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Ya, nggak perlu banyak-banyak. Sehalaman pelan-pelan. Warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulki alaika kaulan sakila. Itu caranya seperti itu. Mestinya yaitu gantian Mas. Misalkan saya tadarusan Mas waktu satu halaman, ganti lagi, itu ada 10 orang gantian. Itu namanya tadarusan. Bukan membaca sendiri-sendiri hatam. Itu nggak apa-apa kalau sudah hatam sudah hafal Quran semua nggak apa-apa karena mereka itu sudah tahu. Kalau seperti kita, padahal kalau yang pendapat ekstrim kok baca Al-Quran salah, itu kan artinya juga salah, itu kan termasuk dosa. Tapi kan nggak ada yang karena juga takut kan kalau diingatkan kemudian besoknya nggak ke masjid, nggak baca Quran lagi. Tapi nggak mau belajar. Nah, yang kan repot yang seperti ini. Ya akhirnya kita memberikan alternatif, ayo siapa yang mau belajar Al-Quran. Terus nggak apa-apa lah salah-salah dikit. Kita memang bukan orang bukan orang Arab ya. Antara sin dan shin itu kan susah. Antara ha dan kha, antara hamzah dan a dan a, antara ain dan dan hamzah. A'udzu, a'udzu. Antara a dengan ain itu kan beda keluarnya. A'udzu. Antara dal dengan zal, antara sin dengan shin. Itu antara tok dengan dha. Itu kan di dalam Al-Quran huruf itu kan ada yang mirip-mirip. Nah, itu kalau nggak belajar, nggak dilatih, nggak bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya sering menyampaikan nanti sholawat yang sudah buku sholawat yang sudah saya cetak nanti saya kirimkan itu nanti ada di situ sholawat yang manfaatnya untuk diberikan kemudahan Al-Quran. Kita terus istiqomah baca sholawat itu mudah-mudahan anak kita nanti ada yang ahli Quran. Kalau punya anak ahli Quran, wah itu Masya Allah nanti di akhirat itu langsung disambut oleh anaknya di surga, kemudian kepalanya ditaruh taj. Taj itu mahkota. Oh langsung, nah kamu mau masuk surga, siapa yang kamu berikan syafaat? Ibuku, bapakku, Pak Diku, semuanya akan diistimewakan. Siapa yang mau memberikan syafaat? Ini kedua orang tuaku, kakak-kakakku, adik-adikku, sampai seperti itu. Makanya untuk Al-Quran itu paling keren lah. Nah, insya Allah nanti kita tadarusan. Hanya surat pendek ya. Itu Mas Adut. Oke, baik. Cukup singkat padat, Ustaz, masih ada beberapa. Oke, pertanyaan pertama, bolehkah kita berzikir di dalam hati di saat mendengar adzan dan tetap menjawab tiap kalimat adzan? Menjawab adzan itu hukumnya cuma sekali. Misalkan begini, kalau di Malang misalkan itu begitu subuh itu kan semua masjid adzan. Kita kan bingung ini adzan yang mana ini. Kita pilih yang terdekat atau pilih yang terkeras dan sehingga telinga kita itu dengar. Ya kita ikuti. Misalkan bersaut-sautan mana yang paling kita dengar dan itu kita tirukan. Ya tidak harus semuanya. Kalau semuanya apalagi di kampung gantian masjidnya. Cuma yang satu. Tapi jangan kemudian kamu mau mendengarkan adzan nanti kualat ya nggak seperti itu ya. Ini status hukumnya tetap sunnah. Jadi kalau kita zikir ya zikir biasa, tapi begitu ada azan ya kalau bisa itu ya kita berhenti sejenak untuk ditirukan dan berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qamah ila akhirih. Lanjut. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana bila berwudu di tempat umum bila kena kecipratan air dari orang lain, apakah masih sah wudunya? Nggak apa-apa. Yang penting air itu kan air bersih dan air tidak najis. Ya. Nah, kena air najis itu wudunya tidak batal. Yang tempat kena saja itu dibersihkan. Jadi misalkan ya kita sudah punya wudhu kemudian ada seekor burungnya bukan burung kecil besar kepala kita kena tainya burung. Nah, itu kan bau dan menyengat. Wah, itu yang situ aja dibersihkan. Ya aja bersihkan. Wudhunya tetap tidak batal. Gitu. Baik,
Selanjutnya, Ustaz, kalau ada orang puluhan tahun tidak pernah sholat dan baru sholat setelah umur 60 tahun, apakah harus melakukan taubat nasuha, Ustaz? Alhamdulillah, itu Allah memberikan hidayah. Alhamdulillah, makanya orang tua itu kalau sudah belajar, dia itu alhamdulillah ya, Allah berikan hidayah. Kita bersyukur itu, bersyukur. Jadi caranya ya, terima kasih ya Allah, selama puluhan tahun aku tidak sholat, baru kali ini aku dapat hidayah. Itu terima kasih, harus terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hitung-hitungannya ya dikodok, itu apa? Setiap sholat itu ditambah, yang tambahnya adalah mengganti sholat yang tertinggal, atau bukan tertinggal ya, sengaja ditinggal pada waktu itu. Tapi kalau tidak mungkin, misalkan mulai umur 15 tahun, baru 50 itu dihitung-hitung banyak sekali. Sudah taubat saja, taubat dan nasuha yang berjanji ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Insya Allah, Allah Maha Pengampun. Jangan ditakut-takuti, wah kamu sholat percuma, sekian tahun nggak sholat, itu sholatmu nggak boleh ya. Bisa jadi yang ngomong seperti itu malah dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak, Allah itu nggak akan mungkin tidak menerima ibadah hambanya selama hambanya itu mengabdi dengan sesungguhnya. Buktinya apa? Mau sholat kan berarti Allah itu menggerakkan hatinya untuk bersujud kepada dirinya. Kok malah dihukumi nggak jelas? Islam itu kan enaknya gitu. Gitu, lanjut Mas. Baik, selanjutnya, Ustaz. Apakah boleh ketika berwudu, selesai berwudu, muka diusap, Ustaz? Pakai handuk. Nggak membatalkan wudu. Tapi kalau bisa, ya, setelah wudu itu dibiarkan saja nanti, biar tetesan cipratan dari wajah itu menjadi malaikat. Kalau bisa seperti itu. Kalau saya, itu biasanya sebelah sini maksudnya, saya usap. Karena kalau kopiah itu basah, itu biasanya bahasa Jawa jebber apa, nggak enak gitu, apa namanya, di kepala. Gitu. Kalau yang pipi darah sini saya biarkan. Oke, baik. Mohon penjelasannya, Ustaz, saat mengusap telinga dan sebagian kepala dengan menekankan ujung-ujung jari pada tempat tersebut di atas. Apa? Mohon penjelasannya. Kemarin yang kepala gini ya. Telinga dan sebagian kepala dengan menekan ujung-ujungnya. Ya kalau kepala gini ya kemarin ya. Ini air, tangan kita masukin ke dalam air atau air kita di pancuran, itu basah begini. Ya, ini tangan kita gini ke atas kepala kita, terus kepala kita ke belakang, balik lagi ke depan. 1, 2, 3 itu. Kalau telinga masukkan di sini, ini masuk, ini yang jempol ini di sini. Nah, gini. Kayak mijit ini. Baru doa tadi itu. Nah, doanya Allah maj'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'uhum ahsanah. Allahumma asmi min hadhil jannati ma'al abrar. Gitu doanya. Oke, baik, selanjutnya, Ustaz. Kalau pakai spray gimana, Ustaz? Wudu. Kita bahas kemarin, itu untuk minimalis ya. Saya pernah mencoba, ternyata wajahnya itu nggak basah secara rata. Karena menguapkan nanti itu. Kecuali spraynya itu agak bukan lembut airnya. Itu pastikan memang wajah itu basah. Sehingga saya selalu menganjurkan untuk minimalis itu bukan menggunakan spray, tapi air aqua itu separuhnya cukup. Karena sekali saja kan. Itu biasanya kondisi-kondisi tertentu, kondisi kalau naik Jabal Nur itu kan seperti itu Mas. Yeah. Aqua itu untuk semuanya bisa. Oke, baik, selanjutnya, Ustaz. Kalau misalkan mengusap tengkuk itu bisa tidak, Ustaz, dilakukan bersamaan saat mengusap kepala? Oh beda, urutannya beda.
urutannya beda. Itu urutannya setelah selesai kan. Nah, telinga itu kan cuma gini. Urutannya sesuai dengan urutan. Oke. Berarti sesuai urutannya, Ustaz ya. Oke, baik. Dua lagi, Ustaz. Mohon penjelasannya terkait hidayah, dijemput apa menjemput? Hidayah itu sebenarnya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita yang beriman itu meminta kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada orang yang kita inginkan. Misalkan contoh Umar bin Khattab minta hidayah apa enggak? Orang Umar bin Khattab memusuhi Islam, Khalid bin Walid nggak pernah minta. Kemudian, Khalid bin Walid itu malah top itu, memusuhi Islam. Umar bin Khattab, Abu Dar Al-Ghifari, mereka tidak pernah minta hidayah, tapi Allah berikan hidayah. Makanya hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau misalkan kita meminta kepada Allah, ya kita minta mendapatkan pahala karena kita telah meminta kepada Allah. Adapun diterima atau enggaknya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita, ya Allah kalau nggak sampai kau beri hidayah nanti saya juga akan seperti dia. Nggak boleh seperti itu. Allah kan diancam-ancam. Itu ya, hidayah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, ketika kita berjamaah dengan imam yang membacanya pelan, tak terdengar apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ya, kita mengikuti gerakannya saja. Ya, mengikuti gerakannya saja. Waktunya sujud ya sujud, ruku ya ruku. Nah, sama dengan sholat silent itu, yang nggak ada suaranya ya sudah ikuti saja. Yang penting ikut imam kan, sholat ikut imam. Pelan mungkin puasa belum atau sahurnya belum sahurnya telat ya. Ikuti saja imam. Oke, baik. Terakhir Ustaz, keadaan junub apakah pas mau sahur mandi dulu atau wudhu saja? Sebaiknya kalau junub itu sebelum mandi sebelum subuh itu sudah mandi. Tapi misalkan Mas Wadud tuh kemanten baru, Kemanten baru. Atau dari umroh pulang nggak ketemu istrinya lama, nah, itu kan akhirnya pulang, ini pas bulan puasa, begitu puasa jam 2 bangun langsung disambut istrinya, tidur tiba-tiba subuh. Wah, ini kelewatan ini. Nggak sahurnya disambut istrinya. Nah, itu kan gimana? Nah, itu boleh ya, boleh mandi kalau itu tidurnya tidur sebelum subuh. Ya, tidur sebelum subuh itu sudah tidak tidak berhubungan dengan suami istri dalam keadaan junub itu akhirnya bersucinya setelah mandi. Tapi pastikan jangan sampai mandinya itu airnya dimasukkan ke dalam hidung. Ya, yang penting basah permukaannya itu basah semua seperti itu. Jadi itu tetap sah puasanya. Yang tidak sah itu Mas Wadud, ya. Subuh ini kurang 5 menit ini. Baru pulang umroh, Mas Wadud itu kangen dengan istrinya. Begitu terdengar antar, nggak apa dilanjutkan, itu batal ya, batal. Atau mencari ngakali hukum gini Mas. Hukum itu diakali. Wah, ini pulang umroh ini Mas Wadud ini. Ini ayo kita pulang ke Probolinggo bulan puasa. Biar apa? Kalau puasa di bulan puasa kita melakukan perjalanan itu kan boleh mokel kan? Ya boleh mokel. Tapi tujuannya untuk ngakali biar supaya mokel. Kalau mokel itu kan berarti tidak dalam keadaan puasa. Ini kesempatan. Itu namanya ngakali hukum dan itu termasuk dosa. Walaupun itu tetap sama itu istrinya, tapi kan ada orang itu namanya menghelah hukum. Zakat sama, misalkan zakat. Wah, ini kambing saya itu 40. Bulan depan 40. Ini sebelum 40 gimana cara supaya tidak mengeluarkan zakat? Dijual satu, tinggal 39. Nah, kan tidak punya kewajiban zakat. Nah, tapi kan yang mengetahui rencana hati kita untuk
keluar dari kewajiban itu kan kita, dan Allah pasti tahu. Itu namanya ngakali hukum. Nanti dari katanya para ulama, nanti dia itu di dalam di akhirat dimasukkan di neraka, tapi dia taruh di dalam tong karena ngakali seperti itu kan banyak kan. Ya mudah-mudahan